Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan kami dari SGD 10 ingin mempresentasikan hasil studi proyek kami, yaitu mengenai pendekatan pengobatan keluarga asma pada anak. Next. Perkenalkan nama saya Eleonora Biliana Hikritas, NIM 219. Ini merupakan kelompok SGD kami. Next. Baik asma merupakan suatu kondisi di mana sistem pernapasan atas mengalami kondisi hipertensi atau hipersensitivitas karena terjadinya reaksi terhadap faktor pencetus. Dan juga asma ini merupakan penyakit kronis yang tidak menular yang menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan utama di dunia, di mana penderita asma ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga banyak terjadi pada anak-anak mulai dari usia bayi, usia anak-anak hingga usia remaja. Di mana pada tahun 2016 diperkirakan penderita asma yaitu sebanyak 339 juta orang, dan juga pada setiap negara yaitu prevalensinya bervariasi berkisaran antara 1 hingga 18%. Di Indonesia sendiri, pada data yang terdapat pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pasien asma yang rawat inap mulai dari usia 0 hingga kurang dari 1 tahun terdapat prevalensi 0,2 hingga 3,2%, pada usia 1 hingga 4 tahun yaitu 8,4%, dan juga pada usia 5 hingga 14 tahun yaitu 14,1%, dan juga pada pasien yang rawat jalan yaitu usia 0 hingga kurang dari 1 tahun 0,2% hingga 2,1%, 1 sampai 4 tahun yaitu 8,1%, dan juga untuk 5 sampai 14 tahun yaitu 14,8%. Di mana asma ini umumnya hanya terjadi pada orang-orang di negara maju dengan pendapatan yang tinggi. Namun, setelah penelitian yang dilakukan oleh Global Burden of Disease Study pada tahun 2008 hingga 2010, penyakit asma ini juga banyak ditemukan di negara berkembang dengan pendapatan yang rendah. Dan juga prevalensi asma ini meningkat lebih cepat di negara dengan pendapatan yang rendah dan juga menengah. Untuk penyakit asma ini tidak bisa disembuhkan secara total. Namun, serangan asma dapat dicegah atau dikontrol dengan menghindari faktor-faktor pencetus. Perkenalkan, nama saya Feren Febriana Claudia, NIM 209. Sekarang saya akan menjelaskan overview asma pada anak. Jadi, asma sendiri merupakan keadaan inflamasi kronik dengan penyempitan saluran pernafasan yang reversibel dan sering dijumpai pada anak-anak maupun dewasa. Pedoman nasional asma anak menyepakati sebagai asma apabila anak menunjukkan gejala batuk dan atau mengi yang timbul secara episodik, cenderung pada malam atau dini hari atau nokturnal, musiman setelah aktivitas fisik, serta adanya riwayat asma dan atopi pada pasien atau keluarganya. Menurut Canadian Lung Association, asma dapat muncul karena reaksi terhadap faktor pencetus yang mengakibatkan penyempitan dan penyebab yang mengakibatkan inflamasi saluran pernafasan atau reaksi hipersensitivitas. Kedua faktor tersebut akan menyebabkan kambuhnya asma dan akibatnya penderita akan kekurangan udara hingga kesulitan bernafas. Next. Untuk faktor-faktor yang menjadi pencetus timbulnya serangan asma antara lain olahraga, alergen, infeksi, perubahan suhu yang mendadak, asap rokok, debu polusi, dan lain-lain. Untuk faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya prevalensi asma suatu tempat, antara lain ada usia, jenis kelamin, ras, sosioekonomi, dan faktor lingkungan. Next. Perkenalkan, nama saya Maria Prisia Pragra, NIM 089. Tahap pertama dalam mendiagnosis asma pada anak-anak adalah dengan melakukan anamnesis. Jadi seorang klinisi perlu menanyakan gejala utama dari pasien. Biasanya umumnya gejala dari pasien asma adalah adanya wheezing, batuk, dengan ciri batuk kering atau batuk produktif dengan sputum bening atau putih atau kuning pucat, serta sesak nafas. Kemudian tanyakan juga faktor-faktor yang memicu gejala tersebut. Misalkan seperti anak tersebut berolahraga atau ada stres, zat alergen, perubahan cuaca atau udara dingin, asap rokok, infeksi virus, obat-obatan, dan penyakit lain. Identifikasi pola gejala pada pasien. Apakah bersifat musiman, episodik, atau kontinu, atau memberat saat malam hari. Tanyakan pula durasi serta jumlah serangan atau frekuensi gejala yang terjadi. Baik, perkenalkan nama saya Lisa Amelia Wijaya, NIM 17025-11989. Untuk pemeriksaan fisik pada asma, dimulai dari pengecekan tanda-tanda vital, yaitu pengecekan tekanan darah, heart rate, laju nafas, suhu, nyeri, dan biasanya pasien mengalami sakit pneu atau sesak. Kemudian terdapat tanda-tanda alergi yang dapat dilihat pada kulit, yaitu berupa eksim yang kemerahan dan gatal-gatal, dan juga terdapat tanda-tanda pada saluran pernafasan atas seperti bengkak, kemerahan, berlendir yang menandakan bahwa pasien tersebut terkena rinitis alergi. Kemudian untuk pemeriksaan dada terdapat inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, di mana inspeksi dimulai dari penilaian kesadaran terlebih dahulu, apakah pasien dapat beraktivitas, bergerak, berbicara, atau nangis, atau pasien diam. Kemudian apakah terdapat retraksi interkosta, suprasternal, memasuki hidung, atau epigastrium, atau retraksi epigastrium, di mana retraksi ini menandakan derajat keparahan dari penyakit asma. Kemudian pengecekan palpasi dilihat apakah terdapat pulsus paradoksus, di mana apabila terdapat pulsus paradoksus kurang dari 10 mm Hg itu menandakan asma ringan, 10 sampai 20 mm Hg itu asma sedang, dan lebih dari 20 mm Hg itu asma berat. Next.
Perkusi, biasanya perkusi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan, kemudian auskultasi pada asma ringan, terdengar suara mengi pada saat akhir ekspirasi, kemudian asma sedang terdapat suara mengi saat ekspirasi dan inspirasi, kemudian pada asma berat terdapat suara mengi yang terdengar tanpa menggunakan stetoskop. Next. Baik, perkenalkan, saya Putu Srinata Dampati, NIM 069, akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang. Baik, untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu yang pertama tes fungsi paru. Untuk memeriksa fungsi paru itu yang pertama bisa menggunakan spirometri. Namun pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan oleh anak yang berusia lebih dari 5 tahun, di mana dalam pemeriksaannya diukur FPC, FEV1, perbandingan antara FEV1 dan FPC, serta perbedaan antara FEV pada 25% dan 75%. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan piktometer. Sama dengan spirometri, pemeriksaan ini juga hanya dapat dilakukan oleh anak yang berusia di atas 5 tahun. Pada pemeriksaan ini akan diukur peak expiratory flow-nya. Dan pada anak yang berusia kurang dari 5 tahun, itu minimal 3 tahun, itu dapat dilakukan impulse oscillometry untuk memeriksa fungsi parunya. Tes yang kedua yaitu tes provokasi. Untuk tes provokasi yang pertama bisa dengan exercise testing. Untuk tes ini dilakukan pada anak berusia lebih dari 6 tahun. Yang kedua yaitu metacolin challenge, di mana pasien menghirup metacolin aerosol melalui nebulizer diiringi dengan pemeriksaan menggunakan spirometri. Pemeriksaan penunjang lainnya yaitu tes alergi, di mana di sini diidentifikasi alergen yang berkontribusi terhadap keluhan asmanya. Yang keempat yaitu bisa dengan chest radiography, di mana pemeriksaan ini dilakukan pada pasien asma yang tidak merespon terhadap terapi untuk mempertimbangkan diagnosis alternatif lain selain asma. Nama saya Arlin Kusimanita, akhiran 2009. Saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko. Jadi faktor risiko di sini terbagi menjadi dua, faktor asma yang dijumpai dengan baik di dalam maupun di luar rumah. Tapi anak dengan riwayat asma pada keluarga memiliki resiko lebih besar terkena asma. Faktor genetik yang diturunkan adalah kecenderungan memproduksi hemoglobin A yang berlebihan. Seorang yang mempunyai kecenderungan ini bisa berjenis sekitar atau berikutnya ada faktor lingkungan, yaitu polusi udara baik di dalam maupun di luar rumah dapat berdampak pada perkembangan dan penyakit. Polusi udara dalam ruangan seperti asap rokok, jamur, dan asap berbahaya dari polusi udara rumah dapat menyebabkan reaksi alergi dan asma. Perubahan cuaca juga dapat meningkatkan serangan asma pada beberapa orang. Udara yang dingin menyebabkan penyakit dan Baik, perkenalkan saya Yasmin Jisim Berkencing, NIM 239. Baiklah, interaksi keluarga yang pertama itu aspek biologis. Bila keluarga mengalami kelelahan secara fisik kerana menjalankan rutinitas yang sama dan berulang dalam waktu yang sama. Yang kedua itu aspek psikologis, keluarga mengalami kecemasan dan juga depresi dan perlu merawat penderita dalam fase pertama dalam keluarga. Perempuan juga cenderung stres dibandingkan dengan laki-laki. Next. Kalau aspek sosial itu keluarga perlu membagi waktu antara bekerja dan merawat pasien asma yang bisa menyebabkan gangguan bekerja dan juga menyebabkan kehilangan pekerjaan. Dan yang terakhir itu aspek spiritual, memegang peranan yang penting dalam kehidupan sehari keluarga pasien asma dan juga dapat mengartikan sebagai ujian dan cobaan. Perkenalkan, nama saya PGD Daniswara Raditya Rahman, NIM 199. Saya lanjut ke dampak asma pada anak terhadap keluarga. Berdasarkan data dari Melbourne Asthma Study, dilaporkan bahwa 47% pasien dengan asma bersifat persisten. Bahkan 75% dari pasien tergolong dalam asma berat. Hal ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi pada pasien dan keluarga pasien. Secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan asma sangatlah tinggi dan bervariasi pada setiap negara. Beban pada ekonomi akan sangat dirasakan pada masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Untuk biaya terkait asma biasanya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya langsung, tidak langsung, dan biaya tidak berwujud. Untuk biaya langsung umumnya mencapai 50% sampai 80% dari total biaya, yang termasuk manajemen penyakit seperti kunjungan rawat jalan, kunjungan layanan darurat, biaya masuk rumah sakit, dan biaya pengobatan. Lalu selanjutnya ada biaya penyelidikan atau pengobatan tambahan, dan yang terakhir adalah biaya tambahan. Misalnya bantuan dalam perawatan di rumah dan transportasi ke kunjungan medis. Lalu selanjutnya biaya tidak langsung pada asma anak adalah kerugian akibat kehilangan waktu kerja atau dalam hal ini belajar dan kematian dini pada anak. Selanjutnya biaya tidak berwujud, yaitu biayanya tidak dapat dihitung karena ini berkaitan dengan penurunan kualitas hidup pasien, keterbatasan aktivitas fisik, dan prestasi belajar. Perkenalkan, nama saya Melisa Patricia dengan NIM akhir 179.
Pelayanan kesehatan primer memiliki peran yang sangat penting mengenai penegakan diagnosis awal, pemberian terapi yang tepat, dan komunikasi informasi dan edukasi kepada pasien dan orang tua atau wali pasien. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelompok anak penderita asma yang cenderung memiliki beban lebih besar daripada kelompok penderita asma lainnya adalah anak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Anak yang menderita asma cenderung lebih sering tidak masuk sekolah akibat asma yang kambuh dan orang tua yang ikut tidak masuk kerja untuk memantau keadaan anaknya menyebabkan gangguan tidak langsung terhadap finansial keluarga. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh dokter layanan keluarga yaitu yang pertama adalah edukasi. Jadi memberikan edukasi bagaimana asma terjadi, tanda-tanda gejala serangan asma, kemudian penggunaan obat-obatan yang diberikan, dan macam-macam pencetus serangan asma. Hal ini dilakukan untuk agar dapat keluarga mengusahakan kondisi lingkungan yang optimal. Kemudian ada kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Kolaborasi yang dapat dilakukan adalah kepada dokter spesialis untuk melakukan penanganan dan pengobatan lebih lanjut. Kemudian ada perawat, ahli kesehatan masyarakat, psikolog apabila diperlukan. Dalam buku Collaboration Between Healthcare and Public Health Workshop Summary yang dikeluarkan oleh National Academic Press pada tahun 2016, didapatkan bahwa kolaborasi antara dokter dan ahli kesehatan masyarakat di Cleveland menghasilkan penurunan 58% untuk kasus rawat inap pada anak penderita asma di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Pengobatan dan pengendalian dilakukan dengan kolaborasi ini agar pengobatan dan pengendalian asma dapat dilakukan dengan lebih optimal. Kemudian, karena asma merupakan penyakit kronis, diharapkan dokter dan pasien dan keluarga pasien dapat menjalankan hubungan komunikasi yang baik. Dilakukan juga keterlibatan keluarga dalam pemilihan terapi pengobatan dengan pertimbangan tingkat pengetahuan, umur, dan kemampuan keluarga. Pendekatan ini dilakukan agar tujuan pengobatan asma pada anak dapat tercapai, yaitu meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup anak agar dapat menjalani aktivitas keseharian tidak berbeda dengan anak lainnya dengan usia yang sama. Saya Emma Shani Krishna, NIM 229. Pencegahan terhadap penyakit bernafas yang kronis membutuhkan pengurangan atau penghindaran paparan pribadi terhadap faktor risiko yang dimulai selama kehamilan dan masa kanak-kanak. Untuk asma, pencegahan primer menyiapkan pencegahan sensitisasi terhadap faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penyakit. Selain yang disebutkan, ada bukti yang semakin menunjukkan bahwa sensitisasi adhesi yang merupakan precursor terseri untuk perkembangan asma dapat terjadi endemik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pencegahan primer saat ini memerlukan penekanan pada kesehatan gizi dan lingkungan ibu hamil dan bayi. Namun diperlukan lebih banyak penelitian sebelum strategi untuk pencegahan asma primer dapat ditetapkan. Next. Asma tidak dapat disembuhkan adalah penyakit yang dapat diobati dengan morbiditas yang dapat dicegah. Pencegahan sekunder dan tersier melibatkan pengedaran, manajemen dan pemicu yang spesifik. Perawatan farmakologis yang optimal termasuk penggunaan obat antiinflamasi telah terbukti hemat dalam mengendalikan asma, mencegah perkembangan gejala kronis dan mengurangi kematian. Pencegahan tersier pada asma dapat terbukti pada awal penyakit, seperti yang ditunjukkan pada asma akibat kerja dengan durasi kurang dari 2 tahun dan dalam intervensi kompleks termasuk menghindari alergen pada anak. Rekomendasi khusus untuk pencegahan tersier pada asma tidak dapat diberikan kecuali menghindari merokok dan lupa dengan jamuan terlihat yang harus Kenalkan, saya Putu Dewi Nadia Saraswati, NIM 139. Jadi kesimpulan dari studi project ini adalah asma merupakan salah satu penyakit kronis tidak menular. Dan asma tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun dapat terjadi juga pada anak-anak. Pedoman Nasional Asma Anak menyepakatinya sebagai asma apabila anak menunjukkan gejala batuk dan atau mengi yang timbul secara episodik. Lalu interaksi keluarga yang dapat dilihat dari aspek biologis ialah keluarga dapat mengalami kelelahan secara fisik serta dari segi psikologis, keluarga mengalami kecemasan dan juga sedikit depresi karena perlu merawat penderita. Untuk pemeriksaan pada asma itu ada pemeriksaan anamnesis, fisik, dan penunjang. Untuk faktor risikonya terdapat faktor risiko genetik dan juga lingkungan. Selanjutnya, dampak asma pada anak terhadap keluarga yakni karena asma pada anak itu merupakan kondisi kronis yang dapat memiliki derajat keparahan yang berbeda sepanjang hidup pasien, maka ini dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi pada keluarga pasien. Dan untuk mencapai pengendalian asma yang maksimal, pendekatan kedokteran keluarga memiliki peran yang cukup penting. Pelayanan kesehatan primer memiliki peran yang sangat penting mengenai penegakan diagnosis awal, pemberian terapi yang tepat, dan juga komunikasi, informasi, serta edukasi kepada baik pasien dan orang tua ataupun wali dari pasien. Selain kolaborasi dengan keluarga, dokter layanan primer juga dapat melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan yang terakhir itu pencegahan yang dapat dilakukan yaitu meliputi pencegahan utama dengan menghindari pemicu asma. Baik, sekian dari studi project dari SGDP 10, pendekatan pengobatan keluarga asma pada anak. Terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan kami dari B10. Kami akan mempresentasikan mengenai laporan basic clinical skill kami. Next, latar belakang dari basic clinical skill kami ini, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam lingkup masyarakat maupun perseorangan tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Puskesmas ini merupakan bentuk implementasi sistem kesehatan primary healthcare di Indonesia yang sebelumnya disarankan oleh WHO. Puskesmas diatur dalam Hukum Permenkes 75 tahun 2014. Umumnya di Indonesia, puskesmas didirikan minimal 1 per kecamatan dan mencakup sekitar 30.000 sampai 40.000 penduduk. Setiap puskesmas memiliki 2 tipe program besar. Yang pertama adalah upaya kesehatan masyarakat yang terdiri dari program esensial dan program tambahan yang disesuaikan dengan masalah kesehatan di masing-masing daerah puskesmas. Program kedua itu adalah upaya kesehatan perseorangan. Dan Puskesmas Baturiti 1 merupakan salah satu puskesmas yang didirikan di Kecamatan Baturiti yang memiliki moto melayani dengan segenap kemampuan dan hati, cepat, efisien, ramah, dan inovatif. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Puskesmas Baturiti 1 dalam menjalankan puskesmas saya dan bagaimana puskesmas tersebut memberikan pelayanan kesehatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran manajemen di Puskesmas Baturiti 1, kedua untuk mengetahui gambaran pelayanan kesehatan di Puskesmas Baturiti 1, ketiga untuk mengetahui gambaran program dan evaluasi program di Puskesmas Baturiti 1, keempat untuk mengetahui gambaran indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Baturiti 1. Selamat pagi, perkenalkan saya nama Shani Krishna, NIM 229. So, data geografi Puskesmas Baturiti 1 adalah luas wilayahnya 72,22 km persegi. Jalur wilayah adalah Berdugul dan Kebun Raya dengan ketinggian antara 900 hingga 1.500 di atas permukaan laut. Batas wilayahnya adalah di sebelah utara adalah Kabupaten Buleleng, timurnya Kabupaten Badung, selatan berbatasan dengan wilayah Puskesmas Baturiti 2 dan barat berbatasan dengan Kecamatan Penebel. Data demografi adalah keadaan penduduk pada akhir tahun 2019 sesuai dengan data yang ada pada kantor Camat Baturiti adalah sebagai berikut. Kepadatan penduduk 479 jiwa per kilometer persegi. TK ada 22 sekolah, SD ada 23 sekolah dan SLTP ada 5 sekolah, SLTA ada 1 sekolah. So, wilayah kerja Puskesmas Baturiti 1 meliputi 7 desa dari 20 desa yang ada di Kecamatan Baturiti, yaitu Desa Candi Kuning, 6 Desa Baturiti 8 Banjar, Desa Batunya 4 Banjar, Desa Antapan 6 Banjar, Desa Bangli 7 Banjar, dan Desa Apun 4 Banjar, Desa Angseri 4 Banjar. Jadi wilayah kerja Puskesmas Baturiti 1 terdiri dari 7 desa, 39 Banjar. Baik. Perkenalkan, nama saya PGD Daniswara Raditya Rahman, NIM 199. Untuk sumber daya manusia dari puskesmasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Next, sedangkan untuk sistem pembiayaan puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut. Next, untuk selanjutnya manajemen puskesmas. Manajemen puskesmas dapat dibagi menjadi 3, yaitu P1, P2, dan P3. Next, di mana P1 atau perencanaan, pihak puskesmas akan mengambil data dari SMD, MMD, PIS-EK, analisa kebutuhan masyarakat, angka kesakitan capaian, kinerja, surveillance epidemiologi, outbreak penyakit, analisa data demografi, dan analisa sumber daya puskesmas. Nantinya data tersebut akan dimasukkan ke rencana usulan kegiatan atau RUK yang nanti akan berakhir pada rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Upaya untuk memperoleh masukan dari masyarakat itu dapat melalui SMD, MMD, kotak saran, kuesioner, pertemuan lintas sektor, survei kepuasan pelanggan, Logmin tribulanan yang nanti akan saya jelaskan, dan rapat kader. Next, pada P2 atau penggerakan dan pelaksanaan berupa lokakarya mini atau Logmin. Logmin ini dapat berupa lokakarya bulanan yang dihadiri oleh kepala puskesmas, pemegang program, pembina wilayah, dan seluruh karyawan. Sedangkan Logmin triwulan dilakukan setiap 3 bulan sekali yang diundang oleh camat dan dihadiri oleh lintas sektoral. Pelaksanaan Logmin triwulan ini biasanya dilakukan pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Next, untuk P3 atau pengawasan, pengendalian, dan penilaian akan dihasilkan dari P2 nantinya. Pengawasan meliputi Dinas Kesehatan Kabupaten, Kepala Puskesmas, Audit Internal, Komite Kesehatan Puskesmas. Sedangkan pengendalian adalah menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan dan dilakukan terus-menerus.
Dari kedua hal tersebut nantinya akan dilakukan penilaian kinerja diri puskesmas. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai layanan kesehatan. Next. Untuk jumlah kunjungan pada Puskesmas Baturiti 1 kurang lebih sekitar 70-80 orang per harinya, di mana pasien yang datang kebanyakan dari pasien dengan penyakit kronis, di mana pasien lain tidak dapat ditentukan jumlah penyakitnya karena bervariasi. Kemudian total kasus yang dapat ditangani di Puskesmas Baturiti 1 yang tercover JKN yaitu sebanyak 126 penyakit, di mana total peserta JKN itu kurang lebih 70-80% dari jumlah penduduk. Untuk mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh pasien yang datang ke puskesmas itu, untuk pemeriksaan umum, pasien menggunakan biaya yang telah didistribusikan oleh pemerintah melalui JKN. Apabila dibutuhkan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab yang tidak ditanggung oleh pemerintah, maka pasien mengeluarkan biaya pribadi. Untuk rata-rata jumlah pasien yang dirujuk ke RPS setiap harinya, ataupun kasus yang dirujuk oleh puskesmas itu, jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit setiap harinya tidak dapat dipastikan karena jumlah kasus bervariasi setiap bulannya. Pasien yang dirujuk merupakan pasien dengan kasus kedaruratan seperti penyakit stroke, penyakit jantung, kecelakaan, dan ibu partus, dan pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan terapi spesifik. Oke, untuk wabah sendiri yang pernah dialami itu ada wabah diare. Yang pertama, surveillance-nya itu Puskesmas Baturiti melihat faktor penyebabnya. Yang kedua, dilanjutkan dengan mengambil sampel. Lalu sampel tersebut akan dikirim ke Dinas Kesehatan dan akan dilakukan penanganan lanjutan dengan turun kembali ke lapangan dan kolaborasi dengan Puskesmas pembantu. Di mana indikator keberhasilan program wajib di Puskesmas ini, target Puskesmas itu ditentukan saat awal tahun di dalam mini lokakarya program bulanan pertama, di mana target ini tidak bisa ditentukan sendiri, melainkan Puskesmas itu menyesuaikan target dari pusat. Lalu untuk cakupan pelaksanaan program wajib di Puskesmas ini dapat dilihat di dalam tabel. Ini adalah beberapa program wajib dari Puskesmas Baturiti 1, yaitu ada KIA, KB, promosi kesehatan, dan program UKS serta program UFA. Baik, jadi untuk program yang cakupannya masih di bawah target, yaitu yang pertama ada program USILA. Ini belum mencapai target dikarenakan belum tersedianya alat screening penyakit seperti alat cek kolesterol dan asam urat bagi lansia. Program yang kedua yaitu program P2TP, khususnya pada kegiatan penemuan suspek TB. Program ketiga yaitu asuransi kesehatan. Upaya Puskesmas untuk memperbaiki cakupan dari target program ini yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah yang menyebabkan belum tercapainya target dari program yang dilaksanakan tersebut untuk selanjutnya dijadikan acuan atau pertimbangan dalam merencanakan kegiatan ke depannya. Apakah suara saya terdengar? Baik, selanjutnya akan dipresentasikan mengenai indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Jumlah penduduk, sex ratio, dan umur. Jadi yang pertama, jumlah penduduk keseluruhan di wilayah kerja Puskesmas Baturiti 1 adalah sebanyak 32.508 jiwa dengan jumlah KK 909.850 dan pembagian laki-laki dan perempuan, laki-laki sebanyak 51% dan perempuan sebanyak 49%. Kemudian mengenai persebaran komposisi umur, disebutkan bahwa penduduk paling banyak tersebar pada usia produktif yaitu 15-64 tahun, sedangkan jumlah pasti komposisi umur tidak disebutkan. Next. Perkenalkan saya Asmi Jising, Pritamsing, NIM 239. Baik, untuk angka kelahiran, kematian ibu, kematian bayi, dan kematian balita. Pada tahun 2009 tidak ada kematian ibu, namun ada kematian bayi karena perkembangan bayi di dalam kandungan kurang bagus. Dan sementara ini kematian ibu masih bisa dikendalikan, sedangkan untuk kematian bayi kurang bisa karena disebabkan oleh komplikasi penyakit lainnya. Untuk 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke puskesmas, yaitu yang pertama ISPA dengan jumlah pasien 1.190, yang kedua observasi febris dengan jumlah pasien 784, yang ketiga hipertensi dengan jumlah pasien 510, yang keempat yaitu dipepsia dengan jumlah pasien 476, yang kelima yaitu mialgia dengan jumlah pasien 357, yang keenam sefalgia dengan jumlah pasien 354, yang ketujuh diare dengan jumlah pasien 275, yang ke-8 gangguan erupsi gigi dengan jumlah pasien 268, yang ke-9 yaitu pupitis dengan jumlah pasien 264, dan yang ke-10 yaitu gingivitis dengan jumlah pasien 232. Selanjutnya mengenai proporsi balita yang mengalami malnutrisi. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala Puskesmas Baturiti 1, didapatkan penduduk wilayah kerja Puskesmas tidak memiliki kasus balita dengan gizi buruk, namun masih ada kasus dengan balita gizi kurang. Namun mengenai data proporsi angka pasti beberapa banyak balita yang mengalami malnutrisi tidak kami dapatkan. Next. Sekian presentasi laporan basic clinical skill yang kami lakukan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan selama presentasi, mohon maaf. Terima kasih.